Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zidah Irahima. Di sini saya akan mengulik tentang profil IMM Muhammad Abduh, dan di sini saya bersama narasumber yang sangat luar biasa. Langsung saja kita tanyakan ke narasumber kita. Boleh perkenalan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Mutakila Ahmad. Biasanya dipanggil Taki. Nah, di IMM sendiri, Mas Taki itu sebagai apa? Kalau aku di IMM Muhammad Abduh, alhamdulillah periode ini sebagai Ketua Umum PKI IMM Muhammad Abduh. Wah, sangat luar biasa ya. Kemudian untuk arti IMM sendiri itu menurut Mas Taki itu apa? IMM yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau dijabarin secara tertulis, tujuannya kan mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia demi mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. Seperti itulah kurang lebihnya. Tapi kalau bagi saya sendiri, setelah 3 tahun ini berkecimpung di Muhammad Abduh sendiri, dari mulai kader, kemudian ketua bidang tablik, dan sekarang ketua umum di IMM ini, bagi saya yaitu sebagai tempat kedua selain di rumah ya, yaitu tempat menjalin kekeluargaan, menjalin kesolidan, menjalin pengalaman dan lain sebagainya itu. Karena kalau kita berbicara kampus, pasti orang-orang pada bilangnya kuliah, tapi organisasi ini sebagai tempat kedua, kayak rumah gitu sih bagiku di kampus. Berarti IMM sendiri itu sangat berperan penting gitu ya bagi kehidupan Mas Taki sendiri? Ya, selama 3 tahun ini sangat berperan penting sih. Jadi ya tempat curhat, tempat kita berbagi cerita dan melatih soft skill selain di bangku-bangku kuliah. Nah, tadi kan kata Mas Taki sendiri, IMM itu sebagai rumah keduanya bagi Mas Taki. Nah, apa sih sebenarnya visi misi yang membuat IMM itu sebagai rumah keduanya Mas Taki? Oke, jadi IMM Abduh terutama ya, terkhusus karena kita lagi berbicara di lingkup Abduh. IMM Abduh itu punya ciri khas sendiri. Sebelum aku masuk ke visi misi, yaitu humanisnya, yaitu memang kesolidannya di sana, ketemu pimpinan maupun kader kuat banget. Nah, jadi kalau di sini saya sebagai ketua umum ada visinya. Visinya itu terbentuknya komisariat. Komisariat itu ya kayak sekretariat, kayak ruangan gitu ya. Ruangan yang khusus buat anak-anak IMM. Terbentuknya komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Muhammad Abduh berkemajuan berlandaskan 3 kompetensi dasar. Apa itu 3 kompetensi dasar? 3 kompetensi dasar itu, kalau itu kan punya IMM ya, itu ada nilai-nilai religiusitas, humanitas, intelektualitas. Jadi ketiga nilai ini dimaksimalkan di komisariat. Nah, komisariat ini yang tadi aku katakan sebagai rumah kedua. Dan di rumah kedua ini 3 nilai itu dikembangkan. Nah, dari IMM sendiri kan Mas pasti ada ya, ada bidang-bidang di dalamnya. Nah, dari bidang tersendiri itu aktualisasinya apa sih ke 3 kompetensi yang disebutkan Mas Taki tadi? Oke, jadi di IMM Muhammad Abduh ini kan ada 9 bidang, 1 lembaga. Bidang itu ada bidang organisasi, bidang kader, bidang imawati, bidang SPM, sosial pemberdayaan masyarakat, bidang TKK, tablik kajian keislaman, bidang SBO, seni budaya olahraga, kemudian ada bidang medcom, media dan komunikasi, bidang HPKP, hikmah, politik dan kebijakan publik, dan yang terakhir bidang SPM udah belum tadi? SPM, sosial pemberdayaan masyarakat.
apa belum ya? SBO, seni budaya olahraga. Yang belum apa? Yang satu lagi apa ini? Kader. Udah ya, kader Himawati ya, intinya ada 9 bidang lah ya. Nah, satunya itu lembaga, namanya lembaga bumi. Nah, kalau untuk menunjang tri kompetensi dasar ini sebenarnya semua bidang ada kegiatan-kegiatan yang bernilai ini, cuman yang lebih itu pertama SPM ya, ada SPM kader itu menunjang humanisnya, ada kekeluargaannya gitu lah. Karena kita ada kegiatan TPA, ngajar TPA, terus kita ada kegiatan bineka, jadi 3 hari atau 2 hari nginep di luar pimpinan kader, ada kegiatan banyak, games gitu. Kalau menunjang intelektualnya ada RPK, ada hikmah dan sebagainya, Himawati yang diskusi-diskusi menambah keilmuan, ada kita menghimbau membaca, menulis gitu, terutama di digital. Terus ada bidang TKK, tabliknya itu dakwah, di dakwah digital itu nilai-nilai religiusitasnya kan mulai ditingkatkan dari digital itu sih. Nah, tadi kan udah disebutin tuh value atau visi misi per bidangnya. Nah, untuk visi misi Mas Taki sendiri sebagai ketua IMM tuh seperti apa? Jadi ada namanya Grand Design PU, karena di sini saya 1 periode ke depan memimpin PK IMM Muhammad Abduh. Aku punya jargon ya secara sederhana, yaitu silaturahmi, gimana? Silaturahmi kayak gini kan namanya. Silaturahmi, literasi, teknologi. Jadi silaturahmi itu menghimbau dari 1 periode ini ada jalinan komunikasi, jalinan relasi antar pimpinan kader maupun di luar eksternal PK IMM Muhammad Abduh, jalin relasi. Kemudian literasi, tentunya di IMM, pergerakan, kemudian organisasi perlu ditinjau literasi. Literasi kan membaca itu nggak cuma membaca buku, membaca keadaan, membaca realitas, membaca situasi, itu banyak literasi juga. Yang pasti kan terutama wawasan, dan juga ada teknologi. Tadi kan kita udah berbicara mengenai dakwah digital dan lain sebagainya, maka perlu difokuskan dalam digital. Apalagi zaman sekarang kan media sosial itu sangat berpengaruh banyak di kehidupan kita. Itu sih yang jadi patron Grand Design untuk periode ini. Nah, untuk implementasi sendiri tentang dakwah digital tuh tentang apa gitu? Implementasinya yaitu pertama Instagram kita punya akun namanya Dakwah Media Off. Mungkin teman-teman bisa di follow ya. Mungkin bisa di follow ya. Ya di situ tuh kreativitas kami dari pimpinan maupun kader PKI IMM Muhammad Abduh dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan salah satu dalil landasan ideologinya dari Muhammadiyah itu sendiri. Quran surat Ali Imran ayat 104, kemudian 110 menyatakan tentang, misalkan di ayat 104 kan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu kan. Dari situ maka implementasinya ke dakwah digital tadi, terutama dakwah media off ya. Di sini kan ada Instagram, kemudian ada Twitter, ada TikTok juga. Karena anak muda zaman sekarang kan nggak lepas dari itu gitu kan. Gitu sih. YouTube juga ada. Nah, itu guys, jangan lupa subscribe YouTube-nya. YouTube-nya apa, Mas? Namanya PK IMM Muhammad Abduh. PK IMM Muhammad Abduh. Kemudian untuk pengalaman pribadi Mas Taki dalam ber-IMM itu apa? Jadi pengalaman pribadiku ya, pertama di kader. Nah, pas di kader itu aku sebenarnya niat masuk IMM cuma ikut-ikutan teman, karena satu kelas yang masuk organisasi kan lumayan banyak. Kemudian aku belum ikut organisasi, akhirnya diajak sama teman buat ikut IMM. Nah, pas masuk IMM dengan niat yang seperti itu mulai berubah ketika ada pendekatan dari pimpinan mengajarkan tentang organisasi itu seperti apa, ada edukasi di sana, kemudian diikut jalan-jalan, ada bakti sosial, ada kegiatan di luar, kemudian mulailah timbul seneng dengan organisasi itu sendiri. Nah, kalau pengalaman paling enak itu
kita ya punya teman-teman dekat di sana yang bisa saling merangkul, bisa memberikan solusi ketika kita punya masalah. Dan itu circle gitu, circle yang bermanfaat gitu, karena jarang banget kalau kita bisa nemuin circle-circle yang bermanfaat gitu kan, karena pertemanan yang sehat itu mahal harganya. Wah, sangat luar biasa sekali perbincangan kali ini dengan narasumber yang juga sangat luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, untuk perjalanan yang sangat panjang, terus kemudian pengalaman-pengalaman yang udah terlewati selama berada di IMM Muhammad Abduh. Nah, untuk suka dukanya ini apa, Mas? Oke, kalau suka duka di IMM selama mau 3 tahun ini, yang pertama duka dulu nih berarti ya? Iya. Biar sedih dulu. Ya itu seneng ya, biar happy ending. Iya, biar happy ending. Dukanya banyak sih sebenarnya teman-teman. Jadi organisasi ini karena banyak orang, kita sering komunikasi. Nah, di situ kan pasti ada salah paham, ada miskomunikasi. Nah, itu bagaimana kita mengatur emosi. Itu yang menjadi duka, karena saya ketika itu mungkin belum bisa mengatur emosi. Sempat aku pernah pengen keluar dari IMM Muhammad Abduh karena ada ketegangan. Tapi kan namanya dinamika kehidupan, nggak cuma di organisasi ya. Dan di sini kita dilatih untuk mengatur emosi, mengatur komunikasi, bagaimana berbicara dengan lawan bicara kita dengan cara yang baik. Nah itu. Jadi dukanya ketika kita punya konflik di organisasi. Tapi sukanya ketika kita menyelesaikan konflik itu. Jadi namanya perdamaian setelah adanya konflik itu nikmat. Baru di situ kita merasakan lebih solidnya, karena pelangi itu hadir ketika ada hujan. Nah, makanya itu ketika kita bisa melewati dinamika di organisasi itu, kita akan mendapati pelangi itu. Jadi seneng banget lah, karena ketika kita sudah berjuang, ada konflik, kita bisa mendamaikan itu dan keluar dari dinamika yang seperti itu, kita akan lebih solid dan tenang itu hatinya, gembira gitu. Selain dari itu ya kita jalan-jalan dan sebagainya, itu bonus-bonus lah. Berarti kesuksesan dalam berorganisasi itu ketika kita menghadapi konflik dan kita tahu apa sih solusinya dalam konflik itu. Nah, untuk Mas Taki sendiri, pesan-pesan buat kader kedepannya agar bisa berorganisasi khususnya IMM Muhammad Abduh dengan sebaik mungkin, dengan cara yang baiklah, apa? Oke, buat maba ya, terutama buat mahasiswa baru yang nonton ini, pertama yang perlu diingat, organisasi itu bukan hal yang wajib. Pertama itu, teman-teman mau ikut mau enggak, itu pilihan hidup teman-teman. Tapi ketika teman-teman memilih untuk berorganisasi, itu menurut saya adalah pilihan yang tepat. Karena dengan organisasi banyak benefit yang tadi kita sudah jelaskan. Nah, ketika sudah memilih organisasi dengan alasan apapun, tadi alasan saya masuk organisasi karena teman dan sebagainya, teman-teman harus membuka hati, membuka pikiran, membuka saran atau edukasi dari kakak tingkat yang baik-baik itu coba resapi. Kemudian kita coba perbaiki diri dikit demi sedikit di organisasi itu. Kemudian niat kita semakin baik, niat kita semakin lurus. Semua ini kan tentunya jangan sampai kita tidak melibatkan Allah juga kan. Nah, di sini dalam organisasi pun kita harus libatkan Allah dalam waktu-waktu ya. Jadi jangan cuma buat duniawi. Nah, habis itu pesan buat teman-teman, hadapi masalah yang teman-teman sedang alami. Jangan lari dari masalah. Karena lari dari masalah itu adalah masalah itu sendiri. Maka ketika kita menghadapi masalah, itu akan menyelesaikan masalah. Mungkin itu sih pesanku buat teman-teman maba, cuman buat kader juga sih. Jadi jangan lari dari masalah. Nah, itu mungkin sedikit perbincangan kami tentang profil IMM Muhammad Abduh. Mungkin masih ada sedikit kebingungan atau masih banyak yang ingin ditanya-tanya, dan bisa langsung main-main ngobrol bareng ke komisariat IMM Muhammad Abduh ya, Mas ya. Nah, yang terakhir nih, untuk closing statement-nya dari Mas
profil IMM Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu punya 3 ciri khas yang masuk menjadi slogan komisariat kita. Taat, karena Muhammad Abduh adalah seorang yang taat. Cinta ilmu, Muhammad Abduh itu orang yang suka belajar, suka menuntut ilmu, bahkan sampai ke Perancis. Kemudian sederhana, dengan berpenampilan sederhana dan bersahaja. 3 ini yang menjadi profil kader PK IMM Muhammad Abduh. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan IMM Muhammad Abduh, bisa tanya-tanya aja dulu. Nah tuh berarti langsung bisa langsung main-main ke komisariat ya Mas ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyimak video sampai akhir, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kami pribadi. Nah untuk yang terakhir, kita bisa kasih semangat buat kader-kader IMM berikutnya nih Mas, gitu, dengan Jargon ya? Iya, jargonnya. Oke. Ayo Kami bisa. jargon. Ya. PK IMM Muhammad Abduh, silaturahmi, literasi, teknologi. IMM Jaya, IMM Jaya, IMM Jaya, Jaya, Jaya. Bye bye. Udah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.